Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Ikhwati fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Alhamdulillah, hanya dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam ini kita bisa bertemu di majlis ini yang tentunya kita menginginkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan mendapatkan manfaat dari apa yang akan kita bahas pada malam ini. Perlu diketahui bahwa keumuman ibadah yang Allah syariatkan atas hambanya pada intinya harapan seorang hamba Allah itu menjadi orang yang bertakwa. Baik, Allah mewajibkan kepada hambanya, kepada umat Islam, untuk berpuasa. Apa di antara hikmah dan tujuannya? La'allakum tattaqun. Demikian ibadah yang lain. Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala itu menciptakan surga untuk orang-orang yang bertakwa. U'iddat lil muttaqin. Dipersiapkan surga itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk orang-orang yang bertakwa. Demikian pula manusia termulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang paling takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang termulia di antara kalian adalah yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, maka pada malam ini kita akan membahas beberapa faedah dari takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang termaktub dalam Al-Qur'anul Karim. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau punya karya ilmiah, ta'lif beliau Fawaidut Taqwa minal Qur'anil Karim. Jadi faedah-faedah takwa itu yang terambil dalam Al-Qur'anul Karim. Itu sungguh sangat banyak beliau sebutkan, dengan dari mulai surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Nah, beliau kumpulkan semua dalam sebuah kitab. Ada yang terulang lafadznya, nah, ada yang tidak terulang. Nah, kita akan bahas beberapa poin pada malam ini. Nah, sesungguhnya kesejukan dan tumakninahnya seorang mukmin itu nampak jelas ketika seorang tersebut bertakwa kepada Allah. Ya. Jadi kesejukan mata hatinya seorang mukmin dan tumakninahnya seorang mukmin itu nampak wadih, nampak dengan jelas
ketika dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena takwa itu merupakan asas, fondasi dari segala keberuntungan dunia akhirat. Jadi takwa itu merupakan fondasi dari segala keberuntungan dunia dan akhiratnya. Oleh karena itu, kita perlu tahu apa itu takwa. Apa itu takwa? Ketika kita berbicara takwa, maka secara otomatis yang dimaksudkan adalah takwa kepada Allah. Nah, dalam bab ini maksudnya takwa kepada Allah itu adalah ittiqa ghadabillah. Begitu. Wa sukhtihi. Nah, maksud daripada takwa kepada Allah itu adalah ittiqa ghadabillahi wa sukhtihi. Jadi takut akan marahnya Allah dan kemurkaannya. Sudah kita renungkan ini, kita bayangkan, kita renungkan, kita pikirkan makna ini. Baik, takwa kepada Allah itu ialah takut akan murka dan marahnya Allah. Nah, berarti pertanyaan berikutnya, fabi ayyi syai'in yunfi ghadaballah wa sukhtahu. Kalau begitu dengan apa? Dengan apa? Nah, seseorang itu bisa menolak, meniadakan murka Allah dan kemarahannya tadi. Nah, hal min sabilin ila dzalik illa ta'atahu fima amara bih wal intiha fima naha anhu. Tidak ada jalan lain kecuali taat kepada apa yang Allah perintah dan menjauhi segala yang Allah larang. Ini maksudnya. Wadhah? Jelas di sini? Ikhwati fid din, a'azzani wa azakumullah, siapapun orangnya, laki maupun perempuan, ketika dia taat akan perintah Allah, nah, dan menjauh dari larangannya, maka orang ini adalah orang yang bertakwa. Namun perlu diketahui di satu sisi, nah, kalau kita sudah memahami bahwa takwa Allah itu adalah mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, berarti kita harus tahu perintah Allah itu apa, larangan Allah itu apa. Ini semua termaktub dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab apa? Tidak ada satupun sebuah amalan yang bisa mendekatkan diri seseorang kepada surga illa waqad buyyina lakum, melainkan sudah diterangkan semua. Demikian pula tidak ada suatu perkara yang menyebabkan orang itu jauh dari neraka illa waqad buyyina lakum, kecuali sudah diterangkan semua. Khalas. Berarti di dalam Al-Quran dan Sunnah itu sudah terpenuhi semua. Sekian masalah perangkat, sekian permasalahan dan sekian syariat ibadah yang lain untuk menjadi seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita memahami yang seperti ini, berarti kita harus memahami yang satu ini. Nah, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini tidak bisa seorang memahaminya masing-masing orang mampu, nggak bisa.
Nah, misalnya kelompok fulan, kami ini dasarnya Al-Quran dan Sunnah. Kelompok Alan, kami pun juga demikian, dasarnya Al-Quran dan Sunnah. Aliran ini, kami pun juga Al-Quran dan Sunnah. Aliran yang sana, kami pun semua Al-Quran dan Sunnah. Semua gitu sepakat mereka. Hanya kelompok yang kecil, dan artinya kelompok kecil, sebagian kelompok saja dari kelompok yang banyak itu yang mereka terang-terangan menolak sunnah. Nah, adapun lafaz yang mereka lafazkan atau suatu ungkapan yang mereka ungkapkan atau slogan yang mereka lakukan itu, yang mereka katakan itu semua demikian. Nah, apa dasarnya kamu? Al-Quran dan Sunnah. Yang kamu Al-Quran dan Sunnah. Kamu Al-Quran dan Sunnah. Lah kamu Al-Quran dan Sunnah. Itu rata-rata demikian. Akan tetapi masalahnya di sini itu Al-Quran dan Sunnah ala fahmi man. Ini penting. Ala fahmi man. Al-Quran dan Sunnah yang dia proklamirkan, yang dia nyatakan, yang dia ucapkan itu berdasarkan pemahaman siapa? Ini yang terpenting. Nah, jawabannya yang paling benar dan paling sesuai menurut Allah dan Rasulnya ketika Al-Quran dan Sunnah itu difahami oleh para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka ini diridhoi oleh Allah dan mereka ini langsung belajar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka paling paham, paling ngerti, paling beriman kepada Allah, paling taat kepada Allah. Nah, ini para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang ketiga ini yang menjadi masalah besar bagi kalangan sakte-sakte atau aliran-aliran yang ada di dunia ini secara umum, di Indonesia lebih khusus lagi. Nah, dari masing sakte ini mereka punya peraturan sendiri. Nah, kita ini kan belajar agama dikasih akal, ya kenapa tidak? Kita pahami, kita maknai, kita pahami sendiri Al-Quran dan Sunnah ini. Kita bebas. Nah, yang satu demikian, iya, anak juga demikian sama. Apa gunanya Allah beri akal? Tentunya untuk memahami Al-Quran dan Sunnah ini. Terus seperti itu mereka. Sehingga masing-masing mereka itu berbeda sesuai dengan kadar kemampuan berpikir. Ya, akhirnya timbullah sekian pelanggaran dalam menafsirkan ayat dan menafsirkan sunnah. Dikarenakan apa? Dikarenakan mereka memahaminya masing-masing tadi itu. Nah, dari satu aliran memahami bahwa dari ayat tidak ada di Al-Quran menyebutkan anjing itu haram, sehingga dihalalkan, ya dimakan. Begitu. Nah, baik. Kemudian yang satu menyatakan bahwa Al-Quran ini butuh revisi, sudah tidak sesuai dengan zaman sekarang. Terus dikomentari. Nah, sudah. Kemudian hadis. Ini masih banyak lagi yang lain, masih banyak. Kemudian hadis. Ya. Ketika ada acara kematian, nah, mereka menyampaikan sebuah hadis. Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Ditakin, dituntun, diajari mayit-mayit kalian dengan bacaan la ilaha illallah. Ini hadisnya sahih. Nah, karena
memahaminya itu masing-masing kelompok tadi itu tidak bermuara pada sahabat, sudah sebagai memahami ketika di kuburan ditarkib la ilaha illallah, mati mau takut. Apa enggak bayangkan kalau sampai jawab kira-kira ya apa? Ikut-ikut baca la ilaha juga yang di situ. Itu diajari tuntun. Ya bubar itu. Bubar. Tahu bubar, buyar itu. Nah, yang satu memahami apa? Oh, bukan begitu ya, akhi maknanya. Terus apa? Maksudnya iringi dengan membaca la ilaha illallah mayat itu dari rumah ke kuburan. Sehingga la ilaha illallah sampai dari rumah sampai ke kuburan. Itu dipahami seperti itu, pakai hadis itu. Inilah kalau tidak ada muaranya terus akan pecah, akan berselisih masing-masing orang otaknya berbeda. Tetapi bagaimana yang diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maksudnya itu di situ adalah ketika seseorang mau meninggal dituntun dengan bacaan la ilaha illallah. Ini yang syar'i, ini yang betul. Begitu. Wadih ha? Ada juga khutbah Jumat ini. La tusallil haid illa bi khimar. Hadis sahih. Tidak boleh sholat wanita yang haid kecuali pakai kerudung. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, wanita haid itu boleh sholat asal pakai kerudung. Nah, itu khutbah Jumat di mimbar ini. Nah, ajib, ditegur. Setelah selesai ditegur. Nah, apakah seperti itu tadi pemahamannya? Oh iya. Yang kami ketahui maksud hadis itu ialah tidak boleh sholat wanita haid kecuali pakai kerudung. Maksudnya adalah wanita ketika sudah haid itu kan sudah balik. Kalau sudah balik nggak sah sholatnya kecuali pakai ya jilbab atau kerudung itu untuk mukena itu. Maksudnya itu. Fikih itu luas karena enaknya itu loh, fikih itu luas. Kalau luas-luasan kan nggak ada yang haram, nggak ada yang makruh, nggak ada yang apa, boleh semua luas. Sakarpi dia, semuanya dia menerjemahkan dan menafsirkan. Coba antum mainkan sejauh itu gitu loh. Madhabnya siapa yang menyatakan bahwa wanita haid itu boleh sholat, itu madhabnya siapa gitu loh. Khutbah Jumat ini. Nah, maka barakallahu fikum ikhwan fiddin azza Sya'bani sebenarnya sudah menerangkan masalah ini. Beliau menjelaskan ketika membantah sebuah aliran sesat waktu itu. Nah, katakan oleh beliau bahwa mereka ini semua mengaku dan menyatakan bahwa kami ini mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran Sunnah, Al-Quran Sunnah, Al-Quran Sunnah. Tapi mereka berat untuk mengakui, meyakini dan mengikuti pemahamannya sahabat. Nah, itu. Sehingga sudah terjadilah apa seperti sekarang ini. Ya kayak gitu, carut-marut. Nah, begitu. Kemudian faedah dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, yang akan dibahas pada malam ini di antaranya adalah al-jannatu uzlifat lil muttasifina bittaqwa. Bahwa surga itu akan didekatkan oleh Allah kepada orang-orang yang tersifati takwa atau yang memiliki sifat takwa. Seperti yang Allah sebutkan dalam surat Qaf di ayat ke-31. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina awa ghaira ba'in. Bahwa surga itu oleh Allah didekatkan maksudnya kepada orang-orang yang bertakwa enggak jauh. Surat Qaf ayat 31.
Apa kata Imam As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir Karimur Rahman? Bihaitsu tushahidu wa yanzuru ma fiha minan na'imil muqim wal hubrati wasurur. Begitu. Artinya orang yang bertakwa itu menyaksikan dan melihat apa yang terdapat dalam surga itu, kenikmatan-kenikmatan yang langgeng dan kebahagiaan yang tiada tara. Nah, begitu. Siapakah orang-orang yang bertakwa ini yang akan melihat dan menyaksikan kenikmatan-kenikmatan dalam surga yang betul-betul tiada tara kebahagiaan dan kenikmatannya? Kata beliau, at-tarikina syirka kabiratan wa saghiratan. Mereka orang-orang yang meninggalkan syirik besar ataupun syirik kecil. Al-mumtathilina li awamiri Rabbihim, yang menjalankan dan melaksanakan perintah-perintah Rabb mereka, yakni Allah Subhanahu wa taala. Nah, al-munqadinalah, dan yang tunduk melaksanakan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala ketakwaan tersebut, perintah tersebut. Nah, itu surga untuk mereka. Kembali kepada orang yang bertakwa tadi, yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Berkata Imam Al-Baghawi rahimahullah bahwa uzrifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Nah, kata beliau ghairu ba'id, tidak jauh. Fa yanduruna ilaiha qabla an yadkhuluha. Bahwa orang-orang yang bertakwa itu melihat kepada surga dengan berbagai kenikmatan tadi itu sebelum masuk surga. Nah, sebagaimana disebutkan oleh Imam Muhammad Amin Asy-Syamkiri dalam Adwaul Bayan. Nah, begitu. Kemudian yang berikutnya, faedah yang berikutnya, anna thawabal muttasifina biha al-jannah. Sesungguhnya thawab, ganjaran, pahala, pembalasan orang-orang yang tersifati dengan takwa itu adalah surga. Mana dalilnya? Surat Az-Zariyat ayat 15. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu ada dalam surga-surga dan sumber-sumber mata air. Kata Syamkiti rahimahullah dalam Adwaul Bayan, bagi orang yang memiliki ilmu usul fiqh, tidak tersamarkan lagi bahwa sebab yang syar'i itu, anna sabab syar'i huwal illah. Anna sabab syar'i huwa al-illah. Maksudnya apa? Sebab untuk memperoleh surga-surga dan sumber-sumber mata air itu adalah takwa Allah. Begitu dong. Dia bisa mendapatkan surga dari Allah dan sumber-sumber yang begitu luar biasa kenikmatan dalam surga Allah itu. Apa sebabnya? Takwa Allah. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya apa? Menjalankan perintah Allah lagi dan menjauhi larangannya. Nah, dan ini sebagaimana yang telah Allah jelaskan di ayat yang lain. Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya.
Dalam surat Maryam di ayat 63 Allah menyatakan surga itu yang kami wariskan dari hambaku adalah orang yang bertakwa. Nah, demikian pula di ayat yang lain innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Bahwa orang-orang bertakwa itu ada di surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Surat At-Tur ayat 170. Ikhwati fiddin, azza wa jazakumullah, sungguh luar biasa. Nah, balasan yang Allah berikan kepada hamba yang bertakwa. Baik, disebutkan dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Ma yudkhilun nasal jannah. Faqala taqwallah wa husnul khuluq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, Ibnu Majah dan Imam Ahmad, Tirmidzi juga meriwayatkan. Ditanya tentang apa yang menjadi penyebab seseorang itu terbesar masuk surga. Penyebab terbesar seorang itu masuk surga, apa penyebabnya? Jawaban Rasulullah, taqwallah. Nah, takwa kepada Allah. Wa husnul khuluq, dan akhlak yang baik, yang mulia. Akhlak yang mulia tentunya akhlaknya Rasul. Akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Jadi ketika salah seorang sahabat tanya kepada Aisyah tentang akhlaknya Rasul, kata Aisyah radhiyallahu anha, "Alasta taqra'ul Al-Qur'an?" Taqra'ul Qur'an. Apa kamu baca Al-Qur'an? Qala, "Bala." Ya. Nah, fa inna khuluqan nabiyillah sallallahu alaihi wasallam huwal Qur'an. Sungguhnya akhlaknya Nabi Allah ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Baik. Wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nas an-nar. Faqala al-famu wal farj. Dan Rasul ditanya juga tentang penyebab terbesar orang itu masuk neraka adalah al-famu wal farj, mulut dan kemaluan. Baik. Berkata Al-Imam Al-Hafidh Abul Ula Muhammad Abdurrahman Ibn Abdurrahim Al-Mubarakfuri, bahwa takwa Allah itu memiliki maratib. Takwa kepada Allah itu memiliki tingkatan. Di antara tingkatan itu adalah takwa anisyirki, yaitu takut dari perbuatan syirik. Kemudian yang paling rendah adalah tarku adahum, meninggalkan untuk tidak mengganggu orang lain, menyakiti, mengganggu, menzalimi. Begitu. Baik. Dan paling tinggi ihsan. Ihsan kepada siapa saja yang menyakiti dia. Tahu antum? Jadi Hasan Al-Basri itu rahimahullah, seorang tabi'in, ketika dihibai atau dihibai, rasanya kita orang Jawa, hibah. Dia dibicarakan sesuatu yang tidak disukai, diberi hadiah oleh beliau. Ini hadiah buat kamu. Kaget ya, loh, anak ini menggibai kamu, kenapa kamu memberi hadiah kepada anak? Ya, kamu telah memberi pahala kepadaku, ini balasanku. Kalau sekarang ya apa? Sopo sing gibai? Siapa yang anu? Sini.
malah tambah iya kan gitu. Wong disakiti malah berbuat baik pada yang nyakiti. Jarang itu bisa dilakukan ya. Kalau bisa balas, bahkan lebih dahsyat balasannya. Nah, kalau bisa. Tapi yang ternyata yang paling baik itu posisinya kan begitu. Wal kadhiminul ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu tingkatannya. Nah, orang yang kadhibun ghaidh, yang bisa dia menahan marahnya. Kemudian wal 'afina 'anil nas, dan dia bisa memaafkan orang lain yang telah menyakiti dia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah cinta kepada hambanya berbuat baik. Sudah dimaafkan, ditahan marahnya, dimaafkan, berbuat baik kepada dia. Nah ya, ini sudah termulia, sudah masya Allah, itu sudah akhlak yang luar biasa itu. Nah, tinggal pertanyaannya, apakah ada atau berapa orang yang bisa berbuat demikian? Nah, tentunya kita semua berharap dan minta kepada Allah untuk dikuatkan melangkah ke situ, karena itu yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seperti itu. Adapun yang menjadi penyebab juga masuk surga tadi, husnul khuluq. Husnul khuluq yakni berakhlak yang baik. Nah, berakhlak yang baik tentunya juga kepada sama makhluk Allah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah penyebab masuk neraka yang terbesar adalah al-fammu wal farj. Nah, kenapa? Kata Mubarakfuri rahimahullah, karena seseorang itu pada umumnya jatuh pada pelanggaran-pelanggaran syar'i, jatuh melanggar kepada Allah itu dengan sebab keduanya, dengan sebab mulut dan kemaluan. Na'udzubillah min dzalik. Makanya At-Tibi rahimahullah menjelaskan dalam hadis tadi, dalam hadis yang dari Abu Hurairah tadi, kata beliau, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taqwallah itu isyarah ila husni muamalatin ma'al khaliq. Itu ada isyarat untuk bermuamalah dengan Allah dengan cara yang baik. Bagaimana bermuamalah dengan Allah dengan cara yang baik? Yaitu menjalankan semua apa yang Allah perintahkan dan menjauhi seluruh yang dilarang. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi seluruh yang dilarang, itu bermuamalah dengan Allah dengan muamalah yang baik. Nah, wa husnul khuluq, ya, ini penyebab masuk surga yang terbesar. Akhlak yang baik isyarah ila husnil muamalah ma'al khalqi. Ada isyarat di situ agar supaya bermuamalah dengan makhluk itu dengan cara yang baik. Nah, semua makhluk Allah termasuk binatang. Nah, begitu. Wahatani khoslatani mujibatani lidukhulil jannah wa naqiduhuma lidukhulin nar. Begitu. Kedua perangai tadi, yaitu taqwallah dan husnul khuluq, akhlak yang baik, inilah yang menjadi penyebab terbesar seorang itu masuk surga. Nah, adapun sebaliknya, tidak takwa kepada Allah, na'udzubillah, dan tidak baik akhlaknya, ini penyebab masuk neraka. Baik. Kemudian dilanjutkan tentang hadis tadi, masih mencakup pembahasan wa amal famu, al-fam, yang merupakan penyebab masuk neraka itu tadi, fam, mulut,
Itu lisan secara umum. Nah, yang menjaga lisan berarti dia telah menjaga urusan agamanya secara utuh, secara keseluruhan. Baik. Wa aklul halal ra'sut taqwa kullihi. Makan makanan yang halal ini merupakan ra'su taqwa kullihi, merupakan pondasi, asas daripada takwa secara keseluruhan. Wadah. Nah, sebagaimana disebutkan di dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim falyakul khairan aw liyasmut." Dalam riwayat Imam Muslim, Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadits ini, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, berkatalah yang baik atau diam. Begitu. Perkataan yang baik adalah sebuah kemuliaan. Diam adalah sebuah kemuliaan pada tempatnya. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan apa? Hendaklah bagi seorang muslim itu berpikir dulu sebelum dia berucap. Kalau seandainya ucapan dia itu mendatangkan kemaslahatan, kebaikan, ucapkan. Kalau seandainya mendatangkan kemudorotan, bahaya dan yang lainnya yang sejenis itu, atau ragu akan adanya kemaslahatan atau kemudorotan di sana, tinggalkan. Jangan berucap. Nah, kenapa? Karena Allah berfirman dalam surat Qaf di ayat ke-18, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah dilafadzkan oleh seorang sebuah lafaz, tidaklah diucapkan oleh seorang sebuah ucapan, melainkan di sisinya ada malaikat raqib dan atid yang selalu sedia untuk menulisnya. Nah, ini masalah mulut dan banyak lagi tentunya yang lain yang berkaitan dengan masalah mulut. Nah, bahayanya mulut itu banyak. Nah, barakallahu fiik. Adapun al-farj, maka kemaluan itu menjaga diri dari kehormatan itu. Nah, ini min a'dhami maratibiddin, termasuk tingkatan agama yang paling besar, maratib. Nah, sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran di surat Al-Mu'minun ayat ke-5, "Walladzina hum li furujihim hafizun." Di antara hamba Allah yang mukmin yang Allah pilih adalah mereka yang menjaga farji-farji mereka. Alhasil intinya, anna aktsara asbabis sa'adah al-abadiyah al-jam'u bainal khoslatain. Intinya bahwa sebab-sebab kebahagiaan pada seorang yang sifatnya abadi, berarti dunia akhirat kebahagiaan itu, ketika ada pada seorang tersebut dua perangai tadi, takwa Allah dan akhlak yang mulia. Takwa Allah dan akhlak yang mulia. Dan juga sebaliknya, na'udzubillah, sebab-sebab mayoritas orang itu celaka selama-lamanya adalah ketika terkumpul padanya, na'udzubillah, pelanggaran mulut dan pelanggaran kehormatan tadi. Nah, ikhwati fiddin, a'azani wa azakumullah. Yang berikutnya, yang terakhir pada malam ini, anna taqwa sababu
sababun khuruj minal madha'id wasi'atir rizq, bahwa takwa kepada Allah itu merupakan sebab keluarnya seseorang atau jalan keluar bagi seseorang dari berbagai macam bentuk kesempitan dan luasnya atau lapangnya rezeki. Hal ini Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan jalan keluar bagi dia dalam hidupnya dan akan diberi rezeki oleh Allah dari arah yang tidak disangka-sangka. Imam As-Sa'di rahimahullah menyebutkan dalam Taisir Karimur Rahman, fakullu man ittaqallah wa lazama mardatihi fi jami' ahwalihi fa innallaha yuthibuhu fid dunya wal akhirah. Kata As-Sa'di rahimahullah, maka setiap seorang mukmin muslim yang bertakwa kepada Allah dan terus-menerus dia berpegang akan keridhaan Allah dalam segala keadaannya dia, maka Allah akan mengganjar dia, akan beri pahala dia, membalas dia di dunia akhiratnya. Itu. Jadi pemberian Allah dunia akhiratnya. Ketika dia takwa kepada Allah dan terus mulazamah, berpegang dengan keridhaan Allah terus seperti itu. Dalam segala urusan dia, keadaan dia, Allah akan memberikan pahalanya di dunia dan akhirat. Wa min jumlati thawabihi an yaj'alahu farajan wa makhrajan min kulli syiddatin wa masyaqqatin. Begitu. Di antara bentuk balasan yang Allah berikan adalah Allah jadikan bagi dia jalan keluar dari berbagai macam bentuk kesulitan dan kesempitan. Begitu. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan tadi itu. Barang siapa yang takwa kepada Allah, maka Allah jadikan bagi dia jalan keluar dari berbagai macam bentuk kesempitan dan kesusahan. Setelah itu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rezeki pada dia dari jalan yang tidak disangka-sangka. Siapa itu? Yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Allah alirkan rezeki itu bagi orang yang bertakwa min wajhin la yahtasibuhu, dari arah yang dia tidak menduga sebelumnya, wala yash'uru bi, dan tidak merasa sebelumnya. Begitu. Dan ini juga merupakan firman Allah yang lain, wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan urusan dia itu mudah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan bagi dia urusannya mudah. Artinya apa? Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan segala urusan dia, dan Allah mudahkan segala yang sulit bagi dia. Oleh karena itu maka barakallahu fikum, marilah kita semua tentunya untuk senantiasa mengoreksi diri kita. Hasibu qabla an tuhasabu. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hasibu qabla an tuhasabu. Hisab diri kalian, koreksi diri kalian sebelum nanti di hari kiamat dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sekarang kita yakini dan kita ketahui berdasarkan Quran dan Sunnah, bagaimana sahabat memahaminya, itu benar, itu sunnah, itu syar'i, kerjakan. Ini perintah Allah, kerjakan. Perintah Rasulullah, kerjakan. Demikian pula apa yang kita ketahui itu sebuah pelanggaran, itu sebuah larangan, kita jauhi dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan menjauhi itu semuanya.
Kemudian jangan lupa sisi yang lain. Apa itu? Rasulullah juga mengajarkan doa kepada kita. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar supaya aku ini terus mengingat kepada Engkau ya Allah. Dan tolonglah aku ya Allah agar supaya aku bisa bersyukur kepada Engkau ya Allah. Dan tolonglah aku ya Allah agar supaya aku ini bisa baik ibadahku kepada Engkau. Minta kepada siapa pertolongan? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala cukup dulu. Besok kita akan bahas bagaimana nikmatnya syukur kepada Allah dan bagaimana perangai orang jahiliyah yang mereka kufur akan nikmat Allah. Nah, insyaallah taala itu yang kita bahas besok dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.